Halo, kita jumpa lagi di Bond Club. Eh, Biasa bersama saya Rivender. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain lonceng notifikasi kamu. Woohoo! Kan kita mau ngobrol aja. Ini ada dua orang teman ya. Ini biasanya kalau ngomong sama dua orang ini apapun dibahas. Dari alien sampai apa kemarin? Konspirasi teori bumi datar, semua dibahas. Oke deh. Ya, ini program khusus. Jadi ini program baru sebenarnya. Jadi kemarin belum pernah ada sempat ngobrol sama beberapa narasumber, tapi yang itu yang benar. Nah, kalau ini pengen ngebahasnya ringan-ringan aja. Ini kita namakan programnya Bicara Awam. Jadi orang awam juga bisa berpendapat. Terserah mau dengar atau enggak. Bisa jadi omongannya benar, bisa jadi enggak, bisa jadi bahasanya kemana-mana, Ngalor ngidul. alur ngidul. Yang penting seru aja deh, yang penting ngobrolnya ya. Apa kabar nih? Ini ada Hafiz, terus ini ada Iman. Akhirnya konten Bond Club beriman. Alhamdulillah. Akhirnya beriman. Kita mau ngebahas ringan aja sih, bahas ringan aja. Beberapa hari terakhir pernah buka YouTube nggak? Ada yang ngebahas Jack Ma. Cuman saya lihat sepintas saja. Tahu Jack Ma? Cuman tahu nama gitu, nama tahu Tapi tahu gimana orangnya tahu Jack Ma. Waktu itu saya pernah bergabung di komunitas. Waktu itu ada seminar yang saya ikut, kebetulan seminar itu di Golden Tulip Sosiana. Ini saya ikut, kebetulan ya motivator di Python itu ya membahas tentang Jack Ma itu. Bagaimana kerja kerasnya dari awal kan, dan cenderung kebanyakan orang-orang yang berbisnis itu mengikuti cara-cara beliau gitu kan. Jack Ma ya. Orang mana Jack Ma? Kalau tidak salah sih saya baca itu Apa kan? Tiongkok nggak salah ya. Orang Tiongkok. Ya. Katanya Hafiz kenal tadi. Hah? Katanya kenal. Ya kenal di medsos. Oke. Tahu dari medsos. Di medsos, dan diceritakan juga oleh motivator waktu ada seminar kemarin. Sudah lama, sudah 2017 kalau salah. Kayaknya agak nyaring deh, Hafiz. Biar kedengeran, Hafiz. Iya kan. Tes. Oke. Aja, Hafiz. Itu aja sih informasi Taunya yang saya sejauh tahu itu. sejauh itu. Karena kan tapi ya kayaknya lumayan ini juga spiritnya tuh. Oke. Seorang Jack Ma itu. Jadi kan kalau kita ingin biasalah kan kalau pebisnis kalau ingin sukses pasti dia mencontoh pebisnis yang udah sukses kan gitu. Dia biasa kan mengcopy paste kan gitu. Iya. Kalau kita pengen sukses, carilah jalan apa yang dilakukan oleh orang sukses kan begitu. Ya. Oke. Kalau Iman? Tahu, Man? Tahu karena kemarin dia pinjam sendal pas sholat Jumat. Masa Jack Ma soal Jumat? Jadi saya tahunya dari tahun 2000 pas saya SMA tuh. Lebih Masa sih? Apa ya? Tahun 2012 itulah. Masa? Iya. Bener? Iya. Jadi Berarti luar biasa. Saya tahunya baru berapa tahun terakhir? semenjak ada Alibaba. Oke, Alibaba Group, benar. Alibaba Groupnya. Jadi pada waktu itu lagi hits-hitsnya Alibaba di Kaskus. Saya baca, masih zaman Kaskus ya? Ya, saya baca di artikel Kaskus untuk pembelian ke luar negeri. Nah, di situ diceritakan bagaimana reputasi si Alibaba tersebut kan. Diceritain, oh ternyata Jack Ma gitu kan. Jack Ma orang Pendirinya ya? Tiongkok,
bla bla bla. Setelah saya tahu sendiri, ternyata Jack Ma itu manusia, bukan berarti tidak normal ya, tapi berpikirnya lebih dari orang-orang normal. Iya. Nah, Yang ditolak berkali-kali. benar. Jack Ma itu kan malah cerita awalnya kan dia pernah ngelamar kerja kalau nggak salah di KFC. Ya, Ditolak, nggak ada yang mau terima kan perusahaan, termasuk KFC jadi kosong jadi apa pelayan itu nggak diterima juga. ya, betul. Awalnya tuh kan itu pas dia ini kan, pas dia mau melamar pekerjaan kan. Tapi yang saya tahu yang pas dia ditolak berkali-kali itu pas dia minta suntikan dana untuk Alibaba kan. Oke. Banyak Dia orang, cari investor. Ya, banyak Iya, orang investor. banyak orang nggak percaya bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya membuahkan hasil bahkan satu dunia. Sampai sempat dia berkatakan kalau Amazon bisa jadi hiu di lautan, maka kita Alibaba bisa jadi buaya di sungai. Oke. Sungai ini deh, kok nggak salah ada sebutannya Sungai sungai Gantung, ya. sungai apa di Cina gitu ya? Iya. Nggak salah ada gitu ya Betul. istilahnya. Nah, dari situ mulailah tuh keluar dokumenter seminar-seminar yang di-upload ke YouTube. Lupa deh siapa sumbernya, yang pasti keluar tuh. Dari awal pertama kali saya nonton Jack Ma itu, lalu di beranda saya Jack Ma. Ya, langsung jadi ada banyak postingan Jack Ma Iya. muncul semua. Saya Luar tonton biasa, lah, ya. memang berpikirnya memang di luar orang normal, bukan berarti saya normal ya. Iya. Dan menurut saya dia memang salah satu dari yang kebanyakan atau bisa disebut Ngopi ini dulu deh, kita ngopi. atau bisa disebut dia adalah deretan dari beberapa orang-orang sekaya yang kayak Bill Gates, Oke. Billion. Mark Zuckerberg, dan memang orang-orang yang seperti itu kayaknya memang harus berpikir di luar normal kayaknya. Ya, baru bisa sukses gitu ya. Iya. Dan harus ditolak berkali-kali. Nah, Gagalnya tuh beda dari kita gagal-gagal yang cuma sekali. Nyerah kok, langsung. kok dunia terasa aneh banget sih gitu kan. kejam, dunia kejam. Nanti 3 bulan. Oke, karena videonya ngeblur. Maklum. Karena ada satu orang yang di makanya dia mundur ya. Kamera pinjem. Nggak apa-apa. Kameranya pinjem. Tapi sempat beberapa kali pakai, makanya udah agak ngerti. Cuman ya namanya ini. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Sampai di Jadi sampai apa sih tadi? sampai ini cari di medsos kan. Ya, udah kita kita Nah, cari-cari informasinya. kalau Hafiz kan taunya dari seminar, ya ya kan? Kalau si Iman taunya Kaskus. Kaskus. Ini anak Kaskus nih. Nah, Sundul kan ya bener. Iya. Rasa-rasa cendolgan. Iya, cendol kan. Nah, kalau saya masa hitungannya baru tahu. Jadi mungkin 3 sampai 5 tahun terakhir lah baru fokus coba siapa sih Jack Ma gitu. Tahunya memang dari Alibaba. Tapi agak bingung karena kan Cina ya, tapi kok nama perusahaannya Alibaba gitu kan. Akhirnya coba cari. Ternyata sosoknya kecil sih sebenarnya. Orangnya kecil, tapi pemikirannya besar. Itu Jack Ma. Nah, yang mau kita bahas di sini ini kan lagi rame. Mungkin ada 1 minggu terakhir lah ya, kurang lebih itu waktunya. Ini dikabarkan naiknya sih baru ini, tapi kasusnya katanya sudah terjadi itu sekitar bulan 10 tahun lalu. Nah, sekarang ini lagi rame. 2019 ya. Ya 2019, enggak dong, 2020 dong. 2020. Tahun lalu 2020 dong. Waduh, Wah. Wah, nih. pemikiran Anda 100 tahun. Belum ngopi dulu. Ini ngopi terus. Jadi tahun lalu itu si Jack Ma mengkritik pemerintahan Cina. Iya. Ini terkait dengan kebijakan dalam hal keuangan dan perbankan kalau nggak salah gitu ya. Nah, beberapa minggu terakhir ini nggak tahu kenapa kasusnya udah lama, tapi beberapa minggu terakhir ini di YouTube
benar-benar rame Itu kalau ngebahas. boleh tahu yang dikritik itu perekonomian yang gimana itu? Katanya sih gini ya, katanya si Jack Ma ini ngomong kayaknya antara di seminar atau pidato gitu. Iya. Dia ngomong katanya, ini sorry ya karena ini namanya juga bicara awam, jadi kita nggak terlalu detail tahu, kita bukan pakar juga, tapi mau ngebahas secara bagaimana kasus ini dan Jack Ma di mata awam gitu. Oke. Nah, jadi kemarin itu di bulan 10 katanya dia mengkritik pemerintahan Cina. Nah, kan bulan 10 udah lama ya, tapi beberapa minggu terakhir ini baru naik di sosmed. Mungkin sebelumnya sudah ada, tapi benar-benar kontennya beberapa minggu terakhir. Jadi katanya Jack Ma menghilang. Oke. Jack Ma menghilang setelah mengkritik pemerintah. Tapi ini apa ada hubungannya dengan perang ekonomi antar Cina dengan Amerika ini? Apa mungkin ada hubungannya dengan dia ini? Nah, nggak tahu sih ya, Nggak tahu juga ya. bukan pakar juga. Soalnya kan kita pernah dengar juga kan ya. Jadi Nah. dampaknya. Tapi kan hitungannya gini. Jack Ma kan Cina juga, Iya. mengkritik pemerintah Cina. Mungkin di bawah Oh, mungkin Adolf masuk. Hitler kan? Nah, apa hubungannya Adolf Hitler? Kan bilang kan Adolf Hitler kan konspirasinya masih ada kan? Aduh. Jadi si Jack Ma ini dikabarkan menghilang, Fis. Nah, Iya. jadi netizen ini menghubungkan dengan bulan 10 waktu dia mengkritik pemerintah Cina. Dikabarkan menghilang katanya. Berapa bulan beliau menghilang kalau nggak salah? Pokoknya dari bulan 10 ya terakhir. Bulan 10 terakhir. 2 bulan ya, 2 bulan. Ya, bulan 10 terakhir. Waktu itu katanya dia pidato menyinggung itu. Nah, Iya. cuman kalau baca-baca dari internet memang katanya dia kan sudah lama juga berkecimpung di bisnis dan fintech ya, si Jack Ma. Terus kemudian dari si Jack Ma sendiri mungkin PD-nya apa, sudah berapa kali ini bahasanya di internet ada banyak. Jadi bahasanya bahwa si Jack Ma ini PD bahwa dia sudah merasa dekat dengan pihak pemerintah, jadi mengkritik dia pikir tidak akan ada salahnya gitu. Sebenarnya mengkritiknya adalah untuk kemajuan Cina sendiri gitu dalam hal investasi dan keuangan gitu. Nah tapi Apakah ternyata tanggapannya malah beda. Si pemerintah malah merasa terusik dengan adanya kritikan dari Jack Ma gitu loh. apakah tapi ya nggak ada oposisi ya di Cina kan? Nggak ada. Iya. Kan ya Beda. partai tunggal hitungannya kan, Iya. komunis. Ada oposisi. Nah, kabarnya hilang. Jadi sebenarnya kita berkumpul bertiga nih mau nyari Jack Ma. Udah cari aja di Google. Di Google pasti ada. Iya. Tapi gimana nih? Udah sempet dapat juga atau sempet cari tahu mungkin benar nggak sih si Jack Ma hilang gitu? Kayaknya kalau saya kan nggak ini ya. Saya kalau baca berita, saya nggak langsung percaya kan, Tuh. karena Harus ada klarifikasi dulu. karena saya nggak terlalu percaya sama media juga. Apalagi udah baca berita di bawahnya keterangan jurnalis by Hafiz itu. Saya bukan jurnalis. Terus. Jadi hanya manusia awam. saya sempat baca itu, cuman nggak saya terusin. Hmm. Kayaknya nggak mungkin deh, karena kan gila perusahaan yang bisa ngubah istilahnya perusahaannya kan yang lumayan ternama kan Ya. di Cina kan, Iya. dan dia mau meninggalkan itu kan kayaknya mustahil banget gitu. Hmm. Kayaknya Kalau yang Hafiz? hilang kayaknya nyusulin itu kali Kim Jong Un. Nggak ada alasannya. Apa alasan Kim Jong Un? Kalau saya, Pokoknya nyusulin orang-orang yang hilang loh. kalau saya, Emang Kim Jong Un hilang? Hilang. Kata siapa? saya terus Habis. terang dapat informasinya beberapa hari ya lalu cuma nggak begitu saya baca gitu kan, cuman hanya apa dia postingan banyak sekali gitu kan, cuma ya tahu itu baru tadi kan gitu. Enggak Baru- itu apa namanya ya enggak fokus ke situ ya karena masalah saya banyak juga sih sebenarnya. Pikiran dan hati saya belum sinkron kan. Waduh, curhat. Iya. Itulah. Saya turut duka cita. Jadi gimana? Nggak tahu nih Jack Ma hilang. Nggak tahu. Tahu saya juga. Sebenarnya saya mau nanyain ke Hafiz, mana tahu kemana gitu. Betul apa? Ayo kalau gitu kita cerita sama-sama aja kan. Ya guys ya. Tapi yang terakhir dibaca mengenai Jack Ma apa Hafiz?
Ada nggak? Nggak ada, asli terang nggak ada sih. Ya terakhir paling nonton seminar-seminarnya yang jangan takut gagal di umur Ya. muda. Ya benar. Karena banyak Justru- kan justru- yang gagal di usia muda Potensi di usia coba muda, terus kan. ya kan? Sukses kan nggak ada umurnya kan, Dari maksudnya usia- nggak ada dari batasan umur. Usia muda lah yang harusnya itu diinikan masalah bisnis ini. Ini ada nih Fis. Ya, ini banyak nih beritanya kalau dibaca. Dan rata-rata sumber sebenarnya isinya kurang lebih sama. Nih, pidato Jack Ma membuat marah pemerintah Cina yang otoriter. Kritikan dianggap menyerang otoritas Partai Komunis. Dampaknya tindakan keras dari pemerintah Cina terhadap bisnis fintech milik Alibaba, Ant Group ya, Ant Group. Nah, jadi bulan 11 kemarin bahkan bursa saham Shanghai disusul bursa saham Hong Kong membatalkan rencana pencatatan saham perdana atau IPO saham Ant Group senilai 37 miliar US dollar atas perintah langsung dari Presiden Cina ya, Xi Jinping. Nah, ini bahasannya gitu tuh. Ini banyak nih. Sumber-sumber berita banyak ngebahas ada hubungannya lah gitu loh. Perusahaannya juga terganggu karena kritikan si Jack Ma ini. Mungkin beliau mungkin ada banyak alasan mungkin ya. Apakah sampai sekarang alasan beliau sudah ada di media-media? Mungkin siapa tahu ada yang mewawancara beliau. Nggak tahu deh. Tapi coba Tahu ya. cari terakhir tadi masih belum ada. Karena kan katanya biasa si Jack Ma kan juga aktif di sosmednya. Iya, di sosmed. Jadi biasa ngupdate apa gitu ya, atau mungkin posting video waktu seminar gitu ya. Hmm. Nah, ini belakangnya nggak ada, makanya pada nyariin. Si ini nggak nyariin, teman. Atau mungkin apa namanya? Enggak sih. Soalnya jauh bos di Cina bos. Iya jauh. Ya kali ke punya anak kan. Nggak ada. Aku pengen hilang, aku pengen punya anak. Saya sampai nyariin loh. Jadi begitu kemarin bahasanya Jack Ma menghilang, saya langsung cari di Google. Jack Ma belajar sulap, tapi nggak ada juga sih. Nggak ada. Nggak mana tahu ada historinya kan. Jack Ma belajar sulap terus hilang gitu loh. Tiba-tiba dia nembus tembok Cina gitu kan, terus nggak balik-balik kan bisa jadi. Ya sekarang kan kita hanya bisa kemungkinan lah ya. Dengan informasi yang terdapat juga itu pun masih ya kemungkinan lah. Kayaknya nggak mungkin hilang deh, kayaknya Kemana coba? istirahat dari media aja kali. Iya. Itu kan masih kemungkinan. Tapi yang jelas ya pasti tahu keberadaannya ya keluarganya mungkin. Ya. Dan diri dia sendiri kan gitu. Harusnya keluarnya tahu. Banyak Paling sih. bentar lagi klarifikasi di ini podcastnya Dedi kan, ngapain dia hilang? Enggak ada hubungan lagi ya. Jadi dia datang ke Indonesia klarifikasi gitu ya? Iya. Video klarifikasi, kenapa jarang muncul di sosmed gitu? Iya. Telepon Om Dedi ya. Aduh. Mana ya? Ini banyak sih Fis bahasanya Fis. Jadi ada nah nih. Ini bahkan ini kenapa kemudian dikait-kaitkan dengan pemerintah Cina, kenapa dia nggak muncul setelah mengkritik? Karena sebenarnya ada kasus ternyata di Cina. Nah, jadi ini ada kasus ya. Terus apa itu? Jadi 5 tahun yang lalu Bank Sentral Cina itu atau People's Bank of China (PBOC) itu pernah berupaya meregulasi bisnis payment Ant Group ya punyanya si itu tadi si Jack Ma yang semakin menggurita katanya. Nah, tapi rencana bank sentral terbesar di dunia itu gagal berkat lobby-lobby Jack Ma di pemerintahan. Jadi ini yang buat Jack Ma mungkin ngerasa udah pede gitu loh. Kan sebelumnya udah lolos-lolos aja. Nah, jadi kalau kali ini mengkritik ya harusnya pemerintah udah merasa dekat, tapi ternyata malah sebaliknya. Pemerintah juga Luar biasa sekali ya. setuju. Nah, ini ada kasusnya ini, Bis. Jadi bentar. Ini kita coba kilas balik lagi ya. Iya. Nah, ini ada bahasanya nih. Karena Jack Ma merasa percaya diri dengan kedekatannya dengan pemerintah Cina, akhirnya dia merasa bahwa sosoknya bisa membawa perubahan. Jadi dia ngerasa kalau dia kritik, pemerintah Cina bisa terima dan perbaiki diri. Nah, Jack Ma ini berharap kalau kritikannya bisa mengubah regulasi ketat di bidang finansial di Cina, tapi ternyata malah tidak mendapat dukungan dari pemerintah Cina, ya. Nah, sikap si Jack Ma ini sendiri sebenarnya dia merasa bahwa memang ada perlu perubahan regulasi dalam hal perbankan dan keuangan di Cina
berhubungannya dengan peningkatan investasi lah mungkin. Nggak terlalu paham lah mengenai ini. Nah, Apakah sejauh ini ada mungkin kaitannya dengan apa namanya sirkulasi atau eh, naik turunnya tingkat ekonomi di Cina mungkin ya? mungkin ya. Mungkin kan sekarang ini kan udah apa namanya mengglobal ya kan, ekonomi dunia ini kan karena apa namanya di restart ya kan, karena adanya musibah ini kan, Ya. musibah yang tidak bisa kita duga ini kan. Nah benar, tapi justru sebenarnya pembatasan itu kabarnya dilakukan Xi Jinping justru karena memang dalam kondisi pandemi ini. Jadi mereka nggak mau ketika hal itu regulasinya diubah, malah dalam kondisi pandemi ini malah merugikan mereka ke depannya gitu. Iya. Sebenarnya seperti itu. Nah tapi perihal kemudian sebenarnya apakah efeknya bisa sampai di penjara kan ini masih nggak tahu. Makanya Bisa, netizen itu iya. sebenarnya berspekulasi. Apa jangan-jangan Jack Ma sudah ditangkap gitu. Nah, tapi menurut Hafiz atau Iman kira-kira bakal ditangkap nggak? Tapi kan kalau masalah itu Nggak mungkin ya. enggak, kalau mungkin sih. kita kaji Jadi dulu dong. ya, kita kaji Komunis itu kan? kan apa namanya harus ada undang-undang mungkin yang melanggar ya, pokoknya Iya. ada hukum lah di situ kan. Ya, mungkin yang pakar-pakar hukum mungkin bisa menilai kan gitu. Apakah ini apakah ini disebut dengan pelanggaran apa gitu kan. Ya, Punya kesalahan ya. nah, mungkin ya atau mungkin sama juga dengan kita di sini kan ya, bisa pidana dan bisa perdata atau gimana kan kita kan Ya. nggak tahu juga sih. Tapi nih Mungkin ya, kalau nggak pakar lah salah, yang- kalau nggak salah nih ada bahasanya deh. Jadi ada kasus sebenarnya dulu itu ada beberapa kasus pengusaha di Cina yang mengkritik, nggak tahu deh mengkritik atau ngasih masukan gitu ya, tapi akhirnya malah berujungnya fatal. Nah, ini ada sempat baca nih, Fis. Ada beberapa nama besar sih ya. Kita cuma ambil beberapa aja deh. Ini pelakuannya juga agak susah, Fis. Bahasa Mandarin. Ya, ini ada Wu Xiaohui. Ya, ini mantan chairman-nya Bank Insurance Group. Nah, si Wu ini adalah pengusaha Cina yang sukses di bidang asuransi. Dia perusahaan di bidang asuransi. Itu di era tahun berapa itu? Ini baru dibaca, Fis. Baru. Baru dibaca, baru juga lihat. Lalu soalnya awal masih kan. Iya. Nah jadi ini puncak karirnya waktu ini kayaknya sempat heboh kemarin. Jadi sempat makan malam bersama menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah kemudian namanya Jared Kushner ya. Iya. Nah makan malam digelar di Waldorf Astoria Hotel milik Bank pada November 2016. Kemudian pada Juli 2017, Wu menghilang secara misterius. Perusahaannya menyebut Wu tidak lagi bekerja karena alasan pribadi. Kemudian Wu ini sendiri hilangnya dikaitkan dengan keputusan regulator yang mulai khawatir dengan Bank atau Bank ya, yang agresif melakukan akuisisi di luar Cina. Nah ini salah satu nama. Ini ada lagi yang lain. Iya. Ada lagi namanya susah disebut sih ya. Ada Ren Qiqiang ya. Sorry deh kalau salah sebut. Kita bukan pakar ya Mandarin juga. Ini chairman-nya Huayuan Property. Nah, ini sendiri dikenal sebagai raja properti di Cina. Kemudian pria ini sebenarnya karakternya vokal. Ngomongnya belak-belakan lah mungkin ya, mengomentari isu-isu sosial tersebut. Kemudian tidak tampil lagi di depan publik sejak Maret 2020. Banyak juga yang menduga kalau orang ini hilang karena kritikannya yang tajam terhadap pemerintah Cina yang menutupi informasi soal COVID-19. Nah, jadi banyak bukan banyak sih, ada beberapa kasus gitu ya. Sebenarnya di bawah masih ada nih, cuman terlalu banyak kelamaan bahas nama. Jadi sebenarnya ada pengusaha-pengusaha besar pernah mengkritik, kemudian tiba-tiba dinyatakan menghilang juga. Menghilang bukan dalam artian menghilang ini ya. Iya. Tapi ada yang sampai di ini juga, Pis. Ada yang sampai dihukum berapa tadi ya? Akhirnya dia dipenjara, ada beberapa itu yang dipenjara. Itu Nah ini ya, ini si U tadi nih, yang sempat makan malam bersama menantu Presiden
Amerika, Donald Trump, ya. Kemudian nih, setelah sempat dinyatakan hilang, 9 bulan setelah hilang, kemudian Wu ini muncul lagi pada Maret 2018 dalam persidangan, kemudian divonis 18 tahun penjara atas penipuan di sektor keuangan sekaligus penyalahgunaan kekuasaan pada September 2020. Kemudian Anbank yang pernah menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di Cina kemudian bangkrut. Gak tahu ya, tapi ini kan bahasan ini ada dibahas di teman-teman mungkin bisa cek juga di berbagai portal online ada dibahas. Jadi ada beberapa pengusaha yang sempat mengkritik atau pernah menunjukkan kedekatan dengan pihak apa ya, saingan lah gitu ya. Amerika kan saingannya Cina. Terus kemudian meskipun tidak ketika dipersidangkan kasus yang diangkat adalah kasus itu tidak, tapi kasusnya ada kasus lain. Tapi netizen kemudian menghubungkan dengan itu. Bisa jadi karena ada sakit hati katanya, tapi kita nggak tahu. Tapi menurut ini deh, coba Iman, kira-kira tadi kan kita nanya, kira-kira bakal hilang nggak gitu loh, atau bakal berujung ditahan nggak? Nggak sampai sejauh itu ya. Kalau menurut saya, kalau tutup gulung tikar sih pasti sih kayaknya. Tapi tikar sebesar apa? Konflik sesama ini kan bisa kita sebut ini ya, kompetitor ya. Ya kompetitor. Ya, wajar sih. Kompetitor apa dulu nih? Kompetitor dalam hal asuransi tadi ini kan? Enggak dong, tadi kan bahasanya kalau ini tadi Orang-orang yang pernah mengkritik pemerintah terus kemudian berimbas ke perusahaannya gitu. Oke. Kalau mengkritik mengkritik pemerintah yang dari individunya doang sih seharusnya nggak bermasalah sampai ke ininya sih, ke perusahaannya sih, harusnya ya. Kalau memang si individunya tadi mewakili perusahaan tersebut, ya mungkin bisa jadi. Karena perusahaan tersebut kan di negara itu. Jadi harusnya enggak. Iya. Kalau Hafiz, tapi ini ada catatan kasusnya loh. Kan ada beberapa yang kemudian dipermasalahkan juga, bahkan ada yang sampai ditahan itu, meskipun kasusnya beda. Oke. Hafiz, kira-kira bakal ditahan nggak nih? Harusnya enggak sih ya. Ya, namanya dia. Karena beliau juga kan ibaratnya kan orang yang ibaratnya dia punya perusahaan, ya harusnya kan bisa menguntungkan juga sebenarnya kan bagi negara itu kan begitu. Cuman sejauh ini sih saya melihat masih ini sih. Tapi kenapa takut bis? Nyaring aja bis. Soalnya ini nggak bakal ditonton banyak orang lah. apa namanya Dikit ya? aja lah yang nonton. Ya ini kan namanya ada, ya pastilah yang namanya bernegara pasti ada namanya politik lah sebenarnya. Ya mungkin bisa jadi saja. Kemungkinan itu bisa terjadi. Bisa jadi ya. Iya, soalnya ini kan ada kepentingan di situ, mungkin saja. Mungkin saja. Tapi kalau misalnya andaikan kemudian bermasalah nih, kita tahu sebenarnya Alibaba Group ini kan besar dan ini juga pasti sedikit banyak membantu perekonomian di Cina ya, investasi dan lain sebagainya. Dan saya ketika akhirnya mungkin ditahan, iya. kira-kira efeknya seperti apa, Hafiz? Kalau menurut Hafiz lah, kita ini orang awam aja, tapi boleh lah berpendapat. Kira-kira efeknya untuk Cina sendiri apa? Kalau sampai kemudian si Jack Ma ditahan gitu? Mungkin ya bisa hal yang sama bisa terjadi. Ya. Karena itu kan ya histori tadi itu kan dari sejarah pengusaha itu yang sebelumnya itu ya saya juga berat sih mengucapkannya karena Tapi sangat kalau berat itu. bukan Hafiz yang ditahan, Hafiz. Enggak, itu pakar itu harusnya. Cuman kalau sebagai kacamata awam saya ya takutnya ya saingan lah namanya kan.
Persaingan, ya persaingan bukan hanya di politik ya, di ekonomi juga pasti ada. Ya namanya kepentingan lah itu, entah itu dari kadang-kadang dari pihak kawan lawan bisa saja berubah dia cari kesalahan. Tapi kalau misalnya andai kata ditahan, bermasalah nggak nanti kira-kira ekonominya Cina? Kalau perannya besar ya pasti bermasalah. Bermasalah ya? Iya. Ya logikanya sih pasti harus bermasalah, karena sekarang siapa yang nggak kenal Alibaba dulu, siapa yang kenal Jack Ma kan? Nah, jadi nanti ya mungkin secara Lahirnya juga kan mungkin negara juga yang mendukung penuh. ya awalnya itu juga karena kan Cuman ya namanya bernegara ini kan otomatis negara juga dibangun juga harus apa, orang kaya juga pasti terlibat di situ kan. ya iya sih. Tapi ya persaingan mereka sama mereka. Hmm. Itu Kenapa kalau saya condong saya tuh melihatnya, tapi melihat yang ada di kita sih, di negara kita kan banyak informasi sih. Jadi kalau saya samakan yang beda karena di sana kan ideologinya beda. ya ideologinya beda. Kayak di sini ada oposisi, di sana mungkin tidak ada kan. Tapi kalau saya sendiri sih memang melihatnya sih kalau bukan prediksi ya, ini tanggapan kita aja awam gitu loh. Iya. Kalau melihat dari beberapa kasus yang ada polisi sukses juga setelah mengkritik kemudian ada kasus yang diangkat meskipun bukan kasus ketika mengkritik, kalau saya melihat kayaknya ada kemungkinan Iya. si Jack Ma ini mungkin nanti akan entah mungkin disidang atau apalah yang Ya, mungkin enggak- kemungkinan enggak. besar ya kalau melihat dari histori yang pernah ada bisnis sukses juga gitu loh. Nggak fair aja kayak Apa kan. peribahasa mengatakan kan tidak ada asap tidak maka tidak akan ada api kan begitu. Contoh kecil ada ya. Nggak fair, Masalahnya nggak fair aja. apa Si di Jack Ma mana? yang kritik kok Alibaba yang harus disalahin kan gitu. Tapi kan memang karena apa ya? Pengaruh besar. Tapi kan sebenarnya susah juga sih. Berpengaruh. Kalau kemudian pemerintahnya mau apa ya? Katakanlah kemudian sakit hati gitu ya dengan kritikannya, Siap. nggak mungkin menyerang personal dong, nggak mungkin kemudian ada si Jack Ma secara personal yang ditahan, kasusnya apa, pasti kan tetap berhubungan dengan perusahaan, ya kan? Ada kesalahan Jack Ma yang tidak terekspos mungkin kan? Nah, bisa jadi kita nggak tahu. Awamnya saya di situ. Hmm. Apa karena negaranya beda ideologi. Ya. Kita tidak begitu tahu bagaimana hiruk pikuk di sana kan, dan gimana hukum di sana. Apakah melanggar hukum itu harus gimana bisa melanggar hukum? Kan begitu. Setidaknya kalau orang dihukum otomatis ada kasus kan gitu. Ada Apa masalahnya kesalahannya kan gitu. Ya. Di sana kan beda sih. Tapi ya kalau mungkin orang yang berpengaruh, mungkin ya ada kepentingan lah. Ya, bisa jadi dan pasti ada kepentingan dong. Ya, Ya. Pasti. Negara biasanya pada baik ada atau kepentingan. buruk. Mungkin siapa tahu yang nonton ya bisa apa kasih masukan di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, share. Iya. Yang punya channel siapa? Coba jadi dia promo. Tapi nggak apa-apa deh. Gak apa-apa. Terima kasih dari promo ya. Soalnya itulah apa, Ah. ini pembicaranya ya berat sekali. Iya. Tapi Berat ya. kalau ngomongin Jack Ma, memang dalam beberapa seminar memang kalau untuk anak muda nonton Ya itu. apa ya membakar semangat sekali. Nah bahkan ada quotes-nya si Jack Ma yang sampai hari ini juga saya percaya. Jadi si Jack Ma itu pernah ngomong bahwa ini quotes-nya dia ya. Jadi bilang ketika seseorang belum sukses, dia berbicara seperti apapun itu akan dianggap seperti kentut. Ya, angin lalu lah gitu. Iya. Tapi ketika sudah menjadi seseorang, kentut pun dianggap sebuah motivasi. Motivasi. Katanya seperti itu. Iya. Percaya nggak? Iya. Percaya nggak dengan statement Percaya itu? dong. Kenapa? Iya. Kenapa percaya? Udah pernah ngalamin? Ketika kita kecil, kita kan belum bisa membuktikan apa-apa. Nah. Gimana kita bisa percaya kan? Ya Nah. wajar-wajar aja. Ah, Ketika memang meskipun dari niat kita positif ataupun jujur sekalipun, tapi kalau kita kecil, siapa
siapa yang mau dengar kan itu belum ada bukti. Benar. Kecuali kita udah punya bukti kan. Benar. Jadi yang saya agak saksikan adalah Jack Ma sendiri kan ngomong gitu loh. Ketika belum jadi orang, ngomong bicara seperti apapun dianggap kentut. Tapi kan? ditolak ratusan kali kan. Benar. Tapi ketika sudah sukses, kentut aja dianggap sebuah motivasi. Jadi jangan-jangan yang ditonton Hafiz selama ini Jack Ma nggak ngasih seminar kentut mungkin. Iya, itu Bisa luar jadi biasa sekali ya. Luar Ah. biasa sekali. Seorang motivasi ya Hmm. kita lihat dari apa namanya? Pembuktian Apa yang udah dilakukan. kepribadian dia sendiri kan Iya. gitu. Suksesnya beliau. Otomatis ya yang pengen sukses juga pasti mengikuti jejaknya gitu. Mengikuti jejak beliau. Jadi cara-caranya gimana kepribadian dia gitu. Pasti pengen copy paste lah. Contohnya Apa ini deh. pemikiran dia, pola pikir dia. Kayak saya yang mahasiswa ugal-ugalan ya, Hmm. ngomongin buat Kuliah semester berapa? semester bonus pak. Jadi saya mahasiswa ugal-ugalan nih, contohnya nih ngomongin duit miliaran kan nggak mungkin, Nah. jauh banget gitu kan. Nah. Mana mungkin orang percaya, saya berani bisnis sekitar miliaran rupiah. Sampai berani kan? Iya. Saya tidak punya bukti gitu kan? Jadi kapasitasnya. Iya. Tapi bener sih ya. Nanti sukses dulu, udah sukses Amin. buat seminar. Iya. Buat seminar isinya kentut doang. Isinya kentut doang tapi tepuk tangan gitu. Eksklusif gitu ya. Benar. 1 jam kentut bersama Iman misalnya gitu ya. Isinya Luar kentut biasa doang. sekali ya. Isinya kentut doang. Nah, tapi kalau misalnya ditanya harapan sih sebenarnya ya. Kalau misalnya harapan untuk dunia bisnis dalam hal ini perusahaannya punya si Jack Ma, Alibaba, ada nggak? Biasa kan ada juga nih beberapa kali ada komentar yang mensupport Jack Ma sebenarnya, tapi lebih yang mengingatkan bahwa ya udah deh fokusnya di bisnis, jangan mengkritik gitu. Tapi kalau kalian sendiri setuju nggak? Jadi udah deh. Ada juga nih, jadi netizen yang setelah mendengar ada yang kasus ini, yang Jack Ma mengkritik terus kemudian pemerintah nggak terima, ada juga yang kemudian mensupport tapi dengan cara yaudah deh saya support tapi Jack Ma kedepannya jangan terlalu mengkritik pemerintah lah gitu. Setuju nggak gitu? Jadi jalannya bisnis udah lurus aja bisnis tapi nggak usah mengkritik pemerintah. Gimana? Setuju aja sih. Pasti selalu ada pro kontra kan. Pasti. Mau gimana pun baiknya dia selalu ada yang ya kita hidup di dunia lah. Ya benar. Tapi setuju nggak kalau Setuju lah. dengan saran itu? Yaudah deh bisnis aja nggak usah mengkritik pemerintah dulu. Setuju. Setuju. Cuman kalau pribadi saya ya tapi memang betul kata Bang Hafiz tadi ya. Memang beda sih di sana kan sistemnya. Ya. Kalau di sini pribadi saya ya sah-sah aja kan mau kritik manusia kan kita di sini di Kritik Indonesia aja, bebas benar. beropini kan. Kita demokrasinya masih benar. Poinnya. Tapi kalau mungkin kalau Oke. Lanjut. Ini tadi kita bahas banyak lah tentang Jack Ma ya. Ada beberapa kasus sebelum itu. Ya sekali lagi ini kan obrolan awam, bicara awam gitu loh. Kita ngebahas apa? meja Ngobrol sebatas. Kita ngobrol sebatas kapasitas kita aja. Kita kan bukan pakar, bukan ahli, nggak banyak tahu juga. Cuman pengen ngebahas apa yang kita tahu aja gitu ya. Tanpa bermaksud untuk menyalahkan atau merendahkan siapapun atau mengatakan siapa salah siapa benar enggak. Nah, kita masih ngebahas Jack Ma tapi dalam bahasan yang ringan nih kali ini. Kalau tadi kan mungkin udah agak sedikit berat ya. Bahasanya berat. Nah, ngomongkan kekayaan, Jack Ma ini kaya. Siapa nggak tahu kan? Oke. Jack Ma kaya banget. Dan bahkan ini kalau cari di Google teman-teman bisa cek pasti ada nih bahasan kayak gini nih. Jack Ma merupakan salah satu orang terkaya di dunia dan sempat menjadi yang paling tajir di Asia sebelum digeser Zhong Xianshan ya. Nah, kekayaan awal tahun ini merosot 512 juta dolar Amerika atau US dollar gitu atau sebesar 7,1 triliun menjadi totalnya 57,9 miliar dolar Amerika Serikat
atau sekitar 806,2 triliun. Luar biasa sekali. Ini data menurut ini data terbaru Forbes pada 5 Januari 2021. Berarti baru. Oh, masuk Forbes juga? Masuk dong. Tahun ini ya, awal tahun kayaknya itu 806,2 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya jadi Jack Ma, atau nggak usah jadi Jack Ma deh, kalau misalnya punya kekayaan sebegitu banyak 800 triliun, Iman mau ngapain, Man? Foya-foya pasti. Kayak Kalau untuk di umur saya ya. Umur berapa sih? eh, baru lulus SMA, Bang. Baru lulus SMA, kuliahnya bonus. Tapi kuliah udah beres atau? Pokoknya 20 something lah. Udah beres kuliah? Tidak beres-beres. Doain aja. Biar ada jalannya. Oke, amin. Kalau di umur saya 800 triliun loh. beli rumah sendiri sih. Hmm. Dan Kalau beli rumah mah hitungannya siapapun gitu loh. Ini kekayaan sebegitu banyak kan deh. oke deh. Hal-hal yang kira-kira nggak bisa dibeli orang normal ya. Bukan berarti nggak normal ya 800 triliun, tapi maksudnya yang nggak bisa dibeli orang pada umumnya lah. Oke deh. Ngajakin kan lah. Kan udah kaya, bebas ngapain aja, Bos. Emang harus 800 triliun? Ini mau jawaban yang serius atau yang minyak ini nih, yang belok nih? Apa aja deh. Kalau serius sih ya bisnis lah. Jelas, ya. Bisnis biasa juga. Bisnis apa? Oke, 800 triliun mau bisnis apa? Bisnis toko gitar di Pontianak. Jadi saya ngeliat toko musik di Pontianak ini kurang update, terutama dalam gitar ya. Yang saya sering tanyakan dari gear apapun segala macam itu di sini kurang update dan harganya gila-gilaan. Jadi mimpi saya dari dulu pengen punya bukan perusahaan sih. Jadi sebenarnya ini Bisnis karena gitar. nggak update atau karenanya mahal, harganya mahal. Nggak update plus mahal. Berarti model lama pun mahal gitu. Ya. Oke. Dan sampai udah buluk-buluk tuh di Udah karatan. gantungan, ya. Jadi mimpi saya dari dulu tuh buat bisnis atau rumah atau store gitar terbesar di Pontianak. Oke. Bisnis. Larinya bisnis. Kenapa nggak berangkat haji? 800 Oh iya. 800 triliun. Kalau itu kalau udah kaya sih itu pasti, Ya, itu wajib, pasti. itu wajib. Pasti ya. Ya. Kalau habis Kalau 800 triliun, Fis. ini kita berimajinasi dulu ya. Imajinasi ini. Soalnya mudah-mudahan amin lah ya. Amin. Amin, ya kan. Nah, kita kan nggak tahu namanya kehidupan ini kan seperti roda yang berputar ya kan. Kalau saya punya 800 triliun, Fis. Mau beli punya apaan? uang sebegitu banyak, ya pasti bisnis dan memperluas jaringan bisnis itu tadi. Bisnis. Ya, di apa namanya, produksi, distribusi, ya kan begitu kan? Nah, jadi distribusinya diluasin lagi kan begitu. Nah, soalnya kan uang itu kan kalau dibiarkan maka nilainya kan berkurang kan begitu. Benar. Nah, maka kalau pengen uang itu dia berkembang, maka ibaratnya ya Bisnis cupang. uang itu disekolahkan kan gitu. Uang itu dibudidayakan ya dengan cara bisnis, dengan cara dagang ya, gitu. Mungkin banyak lagi sebenarnya. Kalau untuk sekedar kebutuhan ya pasti terpenuhi semua. Tapi kan setidaknya Oh, ada jadi nilai plus.
kalau punya uang segitu banyak ada nilai plusnya. Jadi ya, yang pertama kebutuhan tuh dipenuhi semua dulu ya. iya itu udah pasti kan, namanya manusia kan, Hmm. wajar ya, sewajarnya kan gitu. Pasti. Ya, tapi kan masing-masing manusia ini kan ada sisi-sisi yang berbeda ya kan, ada apa namanya, Alter ego. nah, ada dermawan itu tadi kan, Nah. kedermawanan manusia. Jadi sebenarnya Sodako. uang segitu banyak, Dapat apa susahnya kalau kita apa namanya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain kan gitu. Kita membangun dari apa namanya, dari aspek ekonomi, kita lihat di Lingkungan. daerah kita ini apa sih yang bisa ditonjolkan, dan itu juga berguna juga untuk daerah yang lain kan begitu. Dengan uang sebegitu banyak pasti bisa kan begitu. Jadi bisnis. Ya bisnis, dan bisnis itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi juga bermanfaat buat masyarakat yang lain kan. Dan bisnis Itu dan secara sedekah garis ya. besarnya gitu kan. Itu kita berimajinasi ya, ya kan. Kalau dikatakan mungkin atau tidak, ya mana mungkin. Bukan nggak mungkin dong. Iya. Iya Ejek sih. Ejek aja dulu Iya. kerja ditolak berapa Ya, belas kayaknya kali. sih ya. Tapi ya Ditolak. amin lah, amin. 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 Kalau Tapi yang anehnya gini ya, Bang ya. kok saya kok nggak tanya? Kan ini kan. Tanya juga dong. Oke, jadi gini ya, Bang ya. Tunggu dulu. Aneh. Saya kan nggak Mimpinya- jawab. Oh, Nggak mimpinya pernah- masih banyak berarti. Oh, oke. Oke, mimpinya masih banyak. Silakan saya. Ada lagi bis. Jadi kalau anak sendiri, Mas Erik sendiri gimana seandainya Mas Erik punya uang sebegitu Kayak baru banyak, kenal manggil pakai mas. orang popo, Kalau saya sih 800 triliun ya. apa ide-ide yang membangun lah kira-kira? Kalau saya mungkin Dari- lebih out of the box. Karena saya sendiri kan tipikal orang yang kalau di tongkrongan teman-teman kuliah itu taunya saya yang paling planet. Jadi pikirannya di luar, hal-hal yang nggak beres, yang nggak logis, omongannya apa ya? Kok lu kok nggak normal gitu? Iya. kan? Kita Saya orang senang yang ngomong. gede itu Iya. dianggap freak. Ngomongnya Aneh. tuh alien. Saya senang ngomongin alien. Terus ngomongin apa? Teori bumi datar senang juga. Meskipun bukan berarti percaya juga 100% enggak. Tapi Makanya kita di sini ya. makanya kita di sini. Kita bertemu di sini. Kita bertiga ada lah gitu kan. Netral. Jadi kalau saya sih pengennya gini, punya uang, mumpung punya uang banyak kan. Iya. Jadi pengennya melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bukan tidak pernah terpikirkan ya, pengen tapi mungkin karena dana yang nggak ada ya nggak bisa. Kira-kira apa tuh? Kalau saya pengennya gini, jadi ada uang sekian banyak ya. Yang pertama saya mau lakuin adalah iseng. Jadi uang sekian banyaknya mungkin saya tukerin uang receh, setor lagi ke bank, gitu. Ngerjain. Jadi berapa karung uang receh gitu kan? Katakanlah berapa M atau 1 Oke. triliun uang receh Oke. semua setorin gitu. Kita Pusing orang bang ngitungnya kan. 3 Tuh, tahun kan, udah Bang. selesai gitu. Tua di situ, tua ngitung duitnya. Lupa lagi, ulang lagi dari awal kan. Jadi gitu bis, iseng karena seneng gitu iseng ya. Jadi tukerin uang receh dulu gitu ya ke bank lain, tukerin uang receh. Anggaplah 1 triliun, Oke. tukerin uang receh, beda-beda bank tuh. Oke. Nanti setor di satu bank, pakai uang receh. Serah tuh, itu gimana tuh, tungguin gitu. Terus satu iseng, Gimana karena pengen. penonton membayanginnya tuh? Ya kan orang kaya kan bebas-bebas aja, bis. Iya sih. Kalau jadi orang kaya kenapa kita harus hidup terlalu normal gitu kan? Betul. Senang-senang aja. Kedua, kalau punya uang sekian banyak, Bisa bikin bank itu sebenarnya. bener buka uang sendiri ya. Terus Iya kan? terus bis gini bis. Terus ngebuat tim. Jadi uang dibagilah mungkin berapa persen. Iya. Jadi ngebuat penelitian, mau ngebuat mesin waktu. Buat mesin waktu. Oke. Mantap itu. Seru sih ya kalau mesin waktu ya. Jadi buat mesin waktu, terus
bisa berpergian apa ya, ke masa depan atau ke masa lalu gitu udah sih. udah cek di Shopee atau sorry ya Inilah namanya dunia imajinasi ya kan. Ya kan kalau Iya. gitu loh. Kan lumayan lah, 800 triliun katakan untuk kegilaan itu ngabisin ya 10 triliun kan masih banyak ya. Iya. Lebihnya masih banyak itu. Ya lumayan kan. Mana tahu bisa dapat jadi mesin waktu gitu kan. Lumayan. Pengennya sih gitu. Jadi kalau misalnya ada ini hal-hal yang tidak bisa dicapai dengan uang yang ada, Iya. kalau toh bisa mewujudkan impian dan kegilaan, kenapa enggak kan gitu. Kalau saya loh. oke. Ada ini apa? Ada pernah dengar jalan-jalan ekstrim nggak? Ini apa nih, program YouTube? Enggak, Nggak. ada informasi dari kawan-kawan jalan-jalan ekstrim yaitu ke bulan. Barangkali mau ke bulan? Tapi ada loh. Kan dengar-dengar konspirasinya Yang orang kaya udah pre-order rumah di sana, Nah, pre-order tanah ya. Kayaknya beliau bukan ke bulan, ke matahari kayaknya. Jadi beli AC banyak-banyak gitu, kirim ke matahari gitu ya. Bulan, aduh, katanya kan kurang inilah katanya, kurang hot kan. Ke matahari aja lah. Jadi balik ke Jack Ma gini nih, Bang. Anehnya gini nih, Bang. Budaya kita di Indonesia, gak usah kita deh, saya sendiri aja dulu. Jadi kalau saya kan ya karena keluarga saya dari keluarga akademis dan saya nggak dapatkan itu, jadi awalnya Jack Ma itu kan maksudnya apa? dari keluarga akademis, Belajar? guru. Oh, Iya. guru. Iya. Oke. Jadi dari beberapa generasi ada yang nggak dapet tuh, kayak sepupu-sepupu saya ada beberapa deh. Kalau Jack Ma kan asalnya guru ya, Ya guru. asalnya guru dan pengen jadi pebisnis. Malah anehnya saya malah dilarang untuk bisnis dan anehnya harus dipaksa menjadi guru. Itu anehnya kita di sini ya. Tapi guru itu kan sebenarnya apa ya? Cita-cita yang mulia, pekerjaan yang mulia. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih nggak boleh dipaksa. Kalau menurut saya ya, karena itu harusnya ya harus sesuai jiwanya supaya Ya. nanti kerjanya tulus gitu. Ya kali bocah tengil kayak saya jadi guru. Karma gitu ya. Aduh, guru PKN lagi gitu ya. Aduh. Terus jadi kita sebelumnya saya sempat ngomong sama Bang Hafiz karena pendidikan kita di sini kayaknya udah terlalu jauh ya. Enggak sih. Kayaknya kita memang dipaksa dari dulu ya, harus cita-cita kamu jadi apa? Jadi guru, polisi, jadi polisi, tentara dan gitu. bla bla bla. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi pebisnis. Belum pernah Nggak ada. saya temukan. Zaman dulu nggak ada. Ya. Zaman dulu nggak ada. Kalau sekarang ada baru YouTuber. Iya ya. Anak kecil cita-cita mau jadi apa? YouTuber gitu loh. Ya jadi tapi ngomong-ngomongin Aneh loh. kita keluar dikit sih ya Iya, dari masalah. bahasan ini ya. Jadi kadang-kadang lucu juga. Jadi dulu pernah ayah saya tuh beli buku ceritanya. Oke. Buku adalah pokoknya tokoh pebisnis sukses di Indonesia. Oke. Jadi salah satu orang terkaya juga, masuk 10 besar di Indonesia, punya stasiun TV, punya berapa tempat hiburan, pusat perbelanjaan ada. Dia ngeluarin buku waktu itu. Ayah saya beli, pulang ke rumah dibaca. Begitu dibaca ngomong, Fis, ini bukunya keren gitu kan. Si ini dia bilang dari awalnya nggak punya apa-apa, dari keluarga miskin akhirnya jadi kaya raya, Nah, bla itu bla keren bla gitu tuh. kan. Nah, itu Tapi keren. coba kita mau coba, nggak usah deh katanya. Oh, kita iya. nggak ada keturunan pebisnis gitu ngomongnya kan. Nah, Kita nggak ada keturunan ini, nggak ada bakat gitu. Lah beli buku, dia kan ada baca kan, beli buku kan itu udah jelas ada ceritanya, Iya. bahkan keturunannya apa bisa jadi sukses. Padahal nggak ada hubungannya juga, tak ada orang tuanya petani. dan kita baca buku kan selalu ngambil hal positif dari buku tersebut kan. Tapi ketika kita mau coba ada bariernya, dilarang Iya. gitu loh. Ditahan Sama kan? ditahan oleh stigma Benar. orang zaman dulu ya. Kecemasan. Tapi Kecemasan enggak, yang berlebihan. orang-orang tua juga kadang-kadang kan lucu.
dia nih ada punya cerita orang sukses dibawa ke rumah, ini coba lihat sukses. Ya. Tapi coba mau mulai bisnis, dukung nggak? Enggak kan? Iya. Saya sendiri ngerasain. Jadi Aneh. begitu mau coba bisnis, yang ada malah yakin, gituin. Keluarga kita nggak ada track record pebisnis loh, Iya. nggak ada. Keluarga kita adanya karyawan, gitu. Jadi kita tuh terdoktrin gitu ya. Hmm. Apa namanya? Kita pengen melakukan hal yang sama dengan orang yang apa diceritakan di buku itu, tapi lihat di apa namanya Kehidupan nyata. kehidupan nyata di informasi yang berkembang sekarang atau zaman itulah gitu kan. Ya. Kayaknya tuh sesuatu hal yang mustahil kan gitu. Tapi kalau misalnya, ini kan tadi kita ngomongin kalau misalnya punya kekayaan setara dengan Jack Ma 800 triliun. Oke. Kalau nih, ini kalau ya, bahasanya kalau. Tolong jangan. Amin. Amin. Kalau bahasanya kalau. Kalau misalnya jadi seorang Jack Ma, Oke. katakanlah. Kita ngomongin ketika ada masalah ini kemarin ya, ada masalah yang di pidatonya itu. Siap. Kalian mau ngelakuin apa agar kemudian semuanya bisa kembali normal, kembali berjalan lurus, nggak ada masalah gitu. Kalau Iman, andaikan jadi Jack Ma gitu loh, untuk memperbaiki masalah yang udah terjadi ini, mau ngapain? Oke, yang pasti saya bakal menyuap orang-orang yang berkepentingan di situ dengan berapapun yang mereka mau, agar Oke. saya aman dan bisnis saya aman. Oke. Dari saya. Itu kalau Iman. Iya. Kalau Hafiz, andai kata nih ya, kita nggak nyuruh si Jack Ma ngelakuin apa, siapa kita gitu Iya. kan. Kita ngomong, Kita nggak- angkat kentut doang gitu loh. Iya. Nah, tapi andai kata bisa jadi Jack Ma untuk menyelesaikan masalah yang udah terjadi, Hafiz mau ngapain? Kalau saya nggak mau muluk. Ngapain Hafiz? Bingung Kenapa? karena apa ya? Mungkin serba salah ya. Bang Hafiz tidak berani memimpikan Jack Ma mungkin. Bahkan mimpinya pun tidak sampai ke Jack Ma. Jangan mimpin ada Jack Ma ke rumah. Maksudnya Hafiz kalau bisa jadi Jack Ma mau ngapain gitu? Ya otomatis kan setiap orang pasti dia apa punya keinginan, dia punya cita-cita. Kalau umpamanya niat dia baik, dilanjutkan lah. Walaupun resikonya apapun resikonya kan gitu. Meskipun harus Iya. disidangkan gitu ya, Iya. nggak masalah. Selagi mungkin apa dia pengen apa namanya banyak hal yang positif yang apa yang dijalankan beliau sehingga mungkin apa bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Nah, meskipun itu pasti ada resikonya kan begitu. Kita baik aja pasti ada resikonya. apa? Iya. Maka ya lanjutkan. Lanjutkan. Jadi Ya. tetap gimana seharusnya dia ya sudah mengkritik, Iya. tanggung jawabkan gitu aja ya. Pasti pun Oke, meskipun hasilnya Nah, apa nanti. setiap orang punya prinsip. Hmm. Nah, walaupun itu terkadang bertentangan dengan mayoritas yang kontra. Nah, Lanjutkan. lanjutkan aja ya. Lagian nama kan udah besar. Iya. Terus udah banyak yang dukung kan, pasti banyak Iya. yang dukung. Kalau saya sendiri pura-pura lupa. Jadi tiba-tiba gimana cara nyelesain, tiba-tiba pura-pura lupa aja gitu. Kita kan netral. Masa sih? Saya perasaan nggak ada ngomong gitu ya. Anda siapa? Saya siapa? Bingung Saya di ya. mana? Lah kemarin kan ngomong enggak, saya nggak ada ngomong. Kemarin saya tukar uang receh kok gitu. Iya. Mau ke bank. 1 triliun ya. Kok apa ya? Mungkin ya memang sih kata Hafiz sih susah. Kalau mungkin kemudian tiba-tiba harus membuat statement permintaan maaf, kemudian sisi lain dia sosok yang dipandang punya kemampuan, punya pengaruh, ya kan? Tiba-tiba minta maaf dan mengakui itu salah, berat juga sih sebenarnya. Iya. Beratnya nanti pasti efek langsung ke perusahaannya juga, Hafiz. Ya, Benar. iya. Benar. Makanya kata saya tadi kan, Iya. udah banyak duit kan, Hmm. suap aja tuh mulut-mulut. Nah, Tahu nggak zamannya, Mas?
Iya. Makanya kita belum kaya kayak dia. Iya. Iya. Satu Kita aja pengen udah buruk. satu pengen yang nguap udah ini pikirannya, satunya lagi kalau ada ini tiba-tiba lepas tanggung jawab Iya. lupa gitu kan. Kebanyakan gitu, Bos. Cari selamat, cari aman. Iya. Cari aman. Tapi benar sih, kalau dipikir-pikir kan sebenarnya udah banyak uang gitu ya. Terus sebenarnya tanpa mengkritik pun, tanpa terlihat apa ya, memberikan ide itu pun sebenarnya tetap sudah dipandang pintar gitu ya, sudah dipandang punya pengaruh. Sebenarnya tidak perlu mengaruh itu, tapi memang mungkin lebih ke kepuasan pribadi sih. Ketika merasa ini ada yang salah, Iya. saya punya ide, punya kritikan, harusnya bisa lebih baik, meskipun itu tadi tanggapannya ternyata di luar ekspektasi ya yang dikira di awal. Lanjut. Sahabat. Bahkan kita tahu kan, tunggu loh, gila ini kayak apa nama, kontras sekali dari awalnya ngomong biasa-biasa ya, tiba-tiba ngomong ini tunggu loh. Bahasa Indonesia. Lanjut. Bahkan kita tahu kan Jack Ma tidak mungkin mengkritik dengan omongan-omongan yang sembarang. Kita kan tahu kalau Jack Ma itu orang-orang intelek, Oke. ya nggak mungkin sembarang ngomong lah. Tapi kenapa ini bisa menyinggung dari berbagai pihak hingga dikasuskan, hingga sampai beredar si Jack Ma hilang gara-gara hal ini. Dikasuskan sih belum sih ya. Iya. Cuman Ya, kan, maksudnya mungkin udah mulai ke arah situ kan. Lalu dari si pihak-pihak yang mungkin merasa tersinggung tadi nggak ngungkapin apa sebenarnya permasalahan si pihak tersebut dengan Jack Ma. Nah, ya tapi apa ya? Ya sebenarnya balik lagi ke ini sih, maksudnya pemerintah juga punya kebijakan gitu kan, pemerintah punya kebijakan sendiri. Kemudian ada yang mengkritisi meskipun sebenarnya tujuannya apa, ya kita kan juga sama-sama nggak tahu. Sebenarnya kan ada yang bilang juga katanya presiden ini kan juga otaknya otak dagang gitu ya, pikirannya bisnis gitu loh. Kemudian ada pebisnis lain yang mengkritisi terkait dengan kebijakannya berkaitan dengan keuangan yang sebenarnya juga nanti berkaitan dengan bisnis gitu ya. Nah kita sebenarnya sih nggak tahu apa yang sangat detail terkait hal itu gitu loh. Apakah ada hubungannya memang untuk kepentingan tertentu, maksudnya dari si yang memberikan kritik, Jack Ma-nya ya, atau dari pihak pemerintah yang kemudian memberikan kebijakan, ya kita nggak tahu. Tapi yang kita pelajari apa ya, kita yang masih baru-baru mungkin harus lebih hati-hati ke depannya ya. Yang mungkin baru mau mulai bisnis, yang sudah mulai bisnis tapi masih kecil, bayangkan untuk sekelas Jack Ma saja kayaknya 800 triliun tadi ya, ketika mengkritik bisa kena juga gitu ya, sama yang punya negara ya. Nah jadi ya mungkin kita harus lebih hati-hati tapi tetap kreatif ya. Pesannya dari Jack Ma kan intinya bagaimana kita tetap menjaga sehingga investasi juga bisa bergejolak ya, bisnis bisa sukses ya. Yang terpenting kan itu tadi ya, meskipun mungkin untuk Anda yang belum menjadi siapa-siapa, ketika sudah jadi siapa-siapa saja mengkritik bisa kena ya, apalagi yang masih belum siapa-siapa. Tapi tetap semangat. Semoga di tahun 2021 bisa sukses. Amin, Ya. amin. Amin. Bisa sukses dari yang awalnya ngobrol-ngobrol di warung kopi sampai jam 2 subuh. Tapi kalau misalnya saya kaya, Bang, saya tetap ke warung kopi, Bang. Kenapa? Tapi punya inspirasi. sendiri warung kopi. Maksudnya Pasti minum kopi. Jelas. ya saudara. Kayaknya saya banyak menemukan pemikiran aneh tuh Di warung kopi, benar. Iya. Tapi kan bukan pejabat sih. Maksudnya banyak orang sukses sebenarnya mungkin banyak juga yang kenal Iya. gitu loh. Betul. Jadi saya punya kenalan banyak yang ternyata sukses kalau dilihat kesehariannya memang nongkrong di warung kopi. Iya.
bukan karena pendidikan, tapi karena mungkin relasi. Ya. Karena ilmu kan kita nggak hanya terus belajar formal juga gitu ya. Jadi mungkin di warung kopi kita ketemu orang sukses, Belajar di mana bisa saja. ketularan sukses juga gitu loh. Jadi di mana saja warung kopi, bahkan tempat umum yang bisa mendatangkan banyak ilmu baru sebenarnya gitu ya. Kayak kita nih baru-baru ketemu Dan bisa dan belajar dan ilmu baru juga. pandai memilih circle-nya juga kan. Nah. Dengan siapa, kalau yang kita tongkrongin itu perampok gitu kan, yang nggak bakal bisa sukses. Ya benar. Intinya pandai-pandai memilih circle Iya. juga ya. Iya. Oke deh. Hafiz, ada yang mau disampaikan, Hafiz? Ya. Apa ya? Udah semua mungkin kan? Ada nggak? Soalnya ya pengetahuan saya tentang itu sedikit. Tapi kan paling nggak kita kan memang Iya. temanya berbicara awam ya. Iya. Ini bicara obrolan orang awam yang pengen ngebahas aja, nggak pengen didengar. Gak usah nonton deh, konten ini gak usah ditonton deh. Gak usah ditonton, beneran gak usah ditonton. Karena nggak ada isinya. Kecuali lo gila, lo boleh nonton. Wajib nonton konten ini. Ambil positifnya, ambil positifnya. Emang ada yang positif? Ya Banyak, Bos. banyak. Oh ada yang positif tadi ya? Ya. Oke lah. Apalagi kita berbicara tentang siapa tadi? Cikma. Nah, kita tahu, semua mungkin tahu bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, bagaimana historinya kan. Nah, jadi kan inspirator ya buat Buat anak-anak saya yang- pribadi Iya. pertama kan. Nah, bagaimana kisahnya, walaupun saya tahu sedikit, itu pun dari seorang Oke deh. motivator juga. Karena baterai udah mau habis, kita closing Fis ya. Oke, silakan. Nanti silakan. lanjut di chat aja pesan-pesan. Oke deh, Oke, kalau siap. gitu kita pamit. Saya Eric Pender. Saya Hafiz. Saya Iman. Kami bertiga dari Netral. Waduh. Oke deh, terima kasih udah Jangan nonton. lupa. Meskipun yang mungkin baru lihat di awal, mendingan jangan nonton, nggak ada isinya. Tapi kalau yang pengen ketawa, pengen melihat konten mungkin out of the box ya, bahasanya ringan, dan sekali lagi ini bahasan orang awam, tidak ingin bicara serius. Kita bukan pakar, bukan orang yang tepat untuk berbicara materi secara serius, makanya jadiin bercanda aja, bahas yang ringan-ringan aja, bahas setahunya aja. Makanya ini dia programnya dikasih nama Bicara Awam. Siap. Ya. Ya. Di Episode berapa nih bicara awamnya? Episode berapa nih? kalau bicara awamnya baru Baru. baru Berarti, kepikiran juga, baru eh, pikiran juga, baru buat hari ini. iya. Perdana berarti ini ya? Iya, sebelumnya ada Launching. wawancara tapi serius, dengan bahasan serius meskipun ada bercandanya juga. Iya. Ya. Tapi semoga bisa lanjut teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Kita jumpa lagi di Bond Club. Kalau misalnya ada konten bicara awam lagi, akan bicara awam. Kalau enggak mungkin ada konten-konten lainnya. Suka-suka saya lah. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih. Bye. Bye. Bye bye.